doing that every day. Dan dia sehari-hari seperti itu di rumah. Imagine wanting like him, just wanting to preach and preaching me all of a sudden. Dia selalu di rumah juga seperti itu, selalu ingin membagikan sesuatu, membagikan Injil buat kita semua. Amen. So thank you so much, Micah. Terima kasih, Micah. I'm sure that was very convicting. Terima kasih buat udah sharingnya. So I just want to share a little bit. Saya cuma mau membagikan sedikit. A little bit of God's heart. Sesuatu yang dari hati Tuhan. See, there's a lot of people in history, and we don't know many of their names, say 300 years back. Kalau kita tahu di dalam sejarah, kita mungkin nggak terlalu banyak mengingat nama-nama orang yang lahir 300 tahun yang lalu. The average of us won't be able to remember or recognize most of the names if we pulled up a list from about 300 years ago. Mungkin banyak dari kita nggak akan ingat orang-orang yang lahir di zaman dulu, mungkin 300 tahun yang lalu, daftar namanya pun kita nggak akan ingat. We might not remember all the critics of revival. Kita mungkin juga nggak akan ingat semua pahlawan-pahlawan iman yang dari zaman dulu. But you will remember a Charles Finney. Tapi kalau misalnya kita pernah banyak membaca buku, mungkin ada yang ingat yang namanya Charles Finney. You'll remember a John Wesley. Mungkin ada yang ingat yang namanya John Wesley. What was it about Smith Wigglesworth? What was it about William Wilberforce? Siapa itu Smith Wigglesworth atau William Wilberforce? Mereka adalah pahlawan-pahlawan iman dari zaman dahulu. What's so significant about them? He's the one who abolished slave trading in England. Mereka ini adalah orang-orang yang pernah sempat mengubah sejarah dan tercatat dalam sejarah, mengubah dunia pada zamannya. Mereka adalah pendahulu kita, bapak-bapak iman kita. What's so significant about them? What's so special about them? Tapi apakah yang spesial dari orang-orang ini? One thing was that they didn't realize the time they were living in. Tapi satu hal yang mereka yang spesial dari mereka adalah mereka tahu dan mereka sadar di zaman apa mereka dilahirkan, untuk apa mereka dilahirkan. And if you don't understand the time that you're living in, Kalau kita tidak mengerti di zaman apa kita dilahirkan dan untuk apa kita dilahirkan, you're gonna miss out on something big. banyak hal yang akan kita lewatkan, terlewat. You will not know what to do. Dan kita tidak akan tahu apa yang harus kita perbuat. See, the Bible says the sons of Issachar knew the time they were living in. Di Alkitab dikatakan anak-anak Isakar itu tahu di zaman mana mereka hidup. They knew what to do. Dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. And today I believe this day will be a very significant day for us. Dan saya tahu kita semua tahu hari ini bahwa adalah hari yang penting bagi kita untuk ada di dunia ini. So that we understand what time it is, what time we are living in, what time in history we are living in, and what we are called to do. Supaya kita bisa mengerti di zaman apa kita dilahirkan dan untuk apa kita diciptakan. Because if we're not understanding what time we're living in, we're not gonna see through the correct glasses. Tapi kalau kita tidak sadar di zaman apa kita lahir, maka kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam zaman ini. We are going to be distracted with the wrong things. Dan kita akan pikiran kita akan diganggu dengan hal-hal yang tidak benar. Some people tell me, Morty, when you're talking about revival and all this, are you crazy? Have you seen the news lately? Kalau saya membicarakan tentang hal ini, mungkin banyak orang yang berkata, Morty, apa kamu gila? Kamu tidak melihat keadaan dunia zaman saat ini. Well, I tell them they're probably watching the wrong news channel. Ya, saya akan bicara, mungkin kamu sedang mendengar berita yang salah. I don't know what you're hearing. Saya tidak tahu apa yang sedang kau dengar atau kau fokuskan hari-hari ini. But I'm reading and seeing about more people being raised in the dead in the past 2 years than in the past 2,000 years. Tapi tahukah saudara bahwa hari-hari ini justru saya melihat banyaknya
Lebih banyak orang dibangkitkan dari kematian hari-hari ini dibandingkan 2000 tahun yang lalu. I'm seeing thousands of people restored and saved on a daily basis. Saya melihat lebih banyak ribuan orang dipulihkan hari-hari ini dibandingkan zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. And it's not just like in Africa or somewhere like that, but all over the world. Bukan cuma di Afrika, saya melihat kebangunan-kebangunan rohani, keselamatan-keselamatan yang dari Tuhan, tapi di seluruh dunia saya sedang melihat itu terjadi. Especially here in Indonesia, where we're starting to see more signs and wonders than ever. Bahkan di Indonesia sekalipun saya juga sedang melihat tanda-tanda keajaiban mukjizat yang sedang Tuhan kerjakan. There was a time when I said I wish I could live 200 years ago in the time of Acts 2. Ada di mana saat saya berharap seandainya saya masih bisa hidup di zaman Kisah Para Rasul 2 saat itu. But no, right now, I don't want to see, I don't want to live that. I'm very excited that I get to be living in this very moment. Tapi sekarang saya bersyukur saya ada di zaman ini dan melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan hari-hari ini. In fact, even Paul and all the Old Testament prophets really wanted to live in this time. Bahkan tahukah saudara, para nabi-nabi zaman dahulu merindukan mereka bisa hidup di zaman ini. In the Old Testament, the Holy Spirit would only select certain people. Karena zaman dahulu Roh Kudus itu cuma ada dan hinggap atas orang-orang dan nabi-nabi tertentu. But right now we're seeing the Holy Spirit pour out His power and anointing upon all believers. Tapi hari-hari ini Roh Kudus, Tuhan berkata Tuhan sedang mencurahkan Roh-Nya atas semua makhluk. That they will semua dream, manusia. that the old will dream dreams and the young will see visions. Dan para yang tua-tua akan menerima mimpi-mimpi dan yang muda akan menerima penglihatan atau visi yang dari Tuhan. But many people don't know their time. They don't know how to invest their time into the season. Tapi masih banyak orang yang tidak tahu dan tidak sadar akan hal ini dan mereka tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dan mereka tidak bisa melihat kehendak Tuhan dalam hidup mereka dan melakukan yang Tuhan mau. Unfortunately, as much as I hate to say it right now, the rapture is currently the hope of the church. Bahkan orang-orang itu sepertinya hidup cuma menanti-nantikan Tuhan datang atau kedatangan Tuhan dan pengangkatan. And there's nothing that makes me more sad. Dan itu sebenarnya cukup menyedihkan. When God's will is focusing for His kingdom to get here, to get into us. Karena sebenarnya kehendak Tuhan itu, Tuhan mau kerajaan Tuhan itu turun ke bumi ada di dalam kita. When all of us are trying to focus on how to get us there. Dan tapi kebanyakan fokus kita bagaimana kita bisa masuk ke surga atau naik ke surga. We are destined to be world changers. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang bisa mengubah dunia. He wants us to transform the world. Dia mau kita mengubahkan dunia di sekeliling kita. We're not just supposed to be here to kind of slog through this until we can finally die and go to heaven. Bukan cuma hanya berjuang dan sampai akhirnya kita bisa masuk surga. So what time are we living in? Saya harap kita semua tahu di zaman apa kita dilahirkan. We're living in the time where the kingdom of the Lord is going to invade this place. Kita sedang hidup di zaman kerajaan Tuhan harus jadi dan kehendak Tuhan jadi di atas seluruh bumi. When the kingdom of the world becomes the kingdom of heaven. Ketika kerajaan di dunia menjadi kerajaan Tuhan di dunia ini. Where He's going to reign supreme and reign forever here. Di mana Tuhan bertata dan memerintah di bumi ini. This is what the scripture says. Where we're living in a time when He's going to pour out His Spirit on all flesh. Dan inilah yang ketika Tuhan di Alkitab katakan bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh-Nya atas seluruh makhluk di bumi ini. So imagine, it's like we are crew members on an aircraft carrier vessel on the U.S. Navy. Mari kita bayangkan bahwa kita adalah kru pekerja-pekerja di dalam sebuah kapal. And we're all assigned a specific task. Dan kita semua sudah diberikan masing-masing pekerjaan yang jelas. Some of us might be a mechanic, some of us might be one of the landing signal carriers. Mungkin kita adalah ahli mekanis atau ahli mesinnya, mungkin ada yang menjadi membawa sinyalnya. From the top gunfighter to a janitor. Mungkin dari yang sampai yang memegang senjata atau
bahkan sampai yang membersihkan toilet. The roles and functions may vary per person, Mungkin tujuan dan fungsi-fungsi dari setiap orang itu ada bedanya, but we can all agree we're all working on the same objective. tapi kita bisa sepakat bahwa kita semua bekerja punya satu misi, yaitu misi yang sama. All the engineers, the carriers, everyone is working for the same mission. Tukang mesin, semua pekerja-pekerja yang ada di dalam kapal itu semua punya satu misi. And right now, the kingdom and our commanding officer has made our mission very clear. Dan komander panglima perang kita, panglima agung kita cuma punya satu misi buat kita semua. And we keep the mission in our eyes. Dan biar misi itu terus menjadi fokus kita, It's our ultimate objective that helps make the objective clear. supaya kita bisa terus fokus kepada apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Regardless of the specific role we each play, it is all our main objective. It is all our focus. Apapun peran kita, fokus kita tetaplah satu misi yang Tuhan berikan